Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kebaktian kita pada pagi hari ini kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Anugerah damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita di sepanjang kebaktian ini. Haleluya. Amin. Kita memiliki Tuhan yang sangat setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi kita, Dia selalu ada buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku
Terpujilah Tuhan, terpujilah Adam Yesus Kristus. Oh Tuhan yang sangat setia, kami bersyukur memiliki anak seperti-Mu Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikian nats pembimbing dari Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Mari kita masuk di dalam doa pengudusan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, sehingga Tuhan masih memperkenankan kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini sekalipun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau kiranya yang akan terus memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, menguduskan seluruh para pelayan-pelayan-Mu, biarlah mereka dilayakkan oleh Tuhan, sehingga pelayanan mereka menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terlebih seluruh jemaat Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami sadar dalam segala kelemahan dan keterbatasan daging kami seringkali jatuh dalam dosa. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang mengaku segala dosa-dosa kami, Engkau Allah yang penuh kasih, mengampuni dan memberikan kami kekudusan. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan dan sucikanlah kami, sehingga kami layak di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berkatilah orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya,
tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mau menyenangkan-Mu ya Tuhan, dengan segenap hatiku kami mau mengikuti-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorgawi, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, bila sampai dengan hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama, meskipun hanya secara virtual. Hari ini kami membuka hati kami Tuhan, untuk belajar dan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti dan kami mau hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa bersama kembali, meskipun hanya secara virtual, tetapi kami percaya Tuhan hadir di setiap hati kami. Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan percayalah, setiap firman Tuhan yang kita dengarkan itu adalah suara Tuhan yang seringkali menegur kita, seringkali memperingatkan kita, agar supaya kita sungguh-sungguh boleh memperhatikan dan memeriksa di dalam kehidupan kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15, dan tema kita hari ini adalah konsisten. Khotbah saya beri judul konsisten dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Mari kita simak kebenaran kita dari Ester pasal 3, saudara. Namun tidak akan saya baca semuanya karena waktu. Demikian firman Tuhan, muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Ayat 2, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia
tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ayat kelima, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yaitu bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Ayat ke-8, maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup bercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Ayat yang ke-10, maka raja mencabut cincin meterainya dan jarinya, lalu diserahkan kepada Haman bin Hamedata orang Agag seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah padamu juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti kau pandang baik. Ayat ke-14. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Saudara, kisah Ester itu adalah kisah yang paling unik, saudara. Di dalam kitab Ester tidak satu pun disebut nama Tuhan. Tetapi di situ Tuhan bekerja luar biasa. Ratu Ester adalah kisah tentang kekuasaan yang digunakan untuk mencegah pembunuhan massal sebuah bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Ratu Ester, ia berani mengungkapkan rencana jahat Haman, pejabat tertinggi kerajaan Persia. Ester adalah perempuan Yahudi, istri kesayangan Raja Ahasiweros yang menggantikan Ratu Wasti yang disingkirkan oleh raja. Sejak kanak-kanak Ester diasuh oleh Mordekai, saudara sepupunya. Dan Mordekai adalah seorang yang pernah menyelamatkan Raja Ahasiweros dari rencana pembunuhan, dan kemudian Mordekai diberi jabatan di lingkungan istana Persia. Nah, Haman adalah pejabat tertinggi kepercayaan Ahasiweros, saudara, yang mempunyai niat jahat membunuh Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi karena Mordekai tidak mau hormat dan berlutut kepada Haman. Sehingga Haman mencari ikhtiar untuk membunuh orang Yahudi, dan melalui siasatnya Raja Ahasiweros menyetujui. Tetapi Mordekai mengetahui rencana jahat Haman, saudara, lalu menyampaikannya kepada Ester, dan Ester berencana mengundang Haman dalam pesta perjamuan bersama raja. Dan di dalam pesta perjamuan itulah akhirnya rencana jahat Haman terbongkar, dan Raja Ahasiweros menghukum Haman dan titah raja supaya Haman disulakan yang sudah disiapkan yang seharusnya untuk Mordekai. Nah, saudara, dari pasal 3 yang baru kita baca tadi, intinya adalah karena Mordekai tidak mau sujud dan berlutut kepada Haman, maka Haman mencari ikhtiar untuk memusnahkan bukan hanya Mordekai saja, tetapi seluruh bangsa Israel yang ada di dalam kerajaan Persia. Nah, sebab dari semula memang bangsa Israel itu adalah musuh bebuyutannya
orang Amalek yang bangsanya Haman. Sementara Mordekai adalah orang Yahudi yang hidup dan taat, takut kepada Tuhan. Jalan hidupnya hanya taat dan setia dengan nilai-nilai agama orang Yahudi. Dan salah satu larangan dalam agama Yahudi adalah tidak boleh sujud menyembah kepada siapapun kecuali kepada Tuhan, saudara. Dan hal itu telah menjadi karakter Mordekai. Itulah sebabnya ketika Haman ingin agar Mordekai sujud menyembah, dia menolak. Mordekai tidak mau sujud dan menyembah kepada Haman. Meskipun nyawa Mordekai terancam. Tetapi Mordekai tetap hidup sesuai dengan nilai-nilai warisan orang tuanya, yaitu Taurat Tuhan. Ini artinya Mordekai tetap konsisten dengan karakternya untuk tetap menyembah dan menghormati Tuhan saja. Saudara, Mordekai tidak takut dengan manusia, tetapi ia lebih hormat dan takut hanya kepada Tuhan. Mordekai konsisten tetap mengandalkan Tuhan. Mordekai konsisten lebih menghormati dan menyembah Tuhan daripada manusia. Sebab Mordekai percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa membela umatnya yang takut dan hanya menyembah Tuhan saja. Jadi saudara, ini yang dinamakan konsisten. Meskipun taruhannya nyawa, tetapi Mordekai tetap hormat dan menyembah Tuhan saja dan tidak mau menyembah manusia. Dan Mordekai konsisten dalam panggilannya. Nah, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita konsisten dengan panggilan kita sebagai orang percaya? Artinya, bagaimana kita sebagai orang percaya konsisten mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Apakah kita akan tetap taat setia dalam mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita? Atau justru sebaliknya? Hari ini kita akan belajar. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki konsisten dalam mengiring Tuhan. Tetaplah berpegang penuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita berada di tengah-tengah tekanan, berada di dalam kesulitan, pergumulan, tetapi kita harus konsisten, tidak berubah dalam mengiring Tuhan sampai kapanpun. Sebab hanya orang yang bisa mempertahankan konsistennya dan tetap taat dan setia dalam mengiring Tuhan, maka pada akhirnya akan menerima pujian, kehormatan, dan kemuliaan dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa konsisten dalam panggilan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, sadarilah panggilan kita sebagai orang percaya. Saudara, kita dipanggil Tuhan itu bukan untuk menjadi orang yang lemah. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi orang yang munafik. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi orang yang tidak mengenal dan percaya Tuhan. Tetapi kita harus menyadari, kita harus sadar, kita harus paham, kita harus mengerti bahwa ketika kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi orang percaya itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Dan ingat, Tuhan memanggil orang percaya bukan sekedar supaya kita hanya menjadi orang yang kudus, orang yang suci, lalu bisa menikmati berkat-berkat keselamatan, menikmati berkat-berkat dunia dengan segala kesenangannya. Bukan hanya itu saja, saudara. Tetapi jauh lebih penting yang harus kita pahami dan kita lakukan sebagai orang percaya adalah bahwa Tuhan memanggil kita dengan satu mandat khusus, yaitu untuk
menjadikan kita sebagai saksi-saksi yang hidup untuk Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Kita harus bersyukur menjadi orang percaya, saudara. Sebab semua itu anugerah. Banyak orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, menjadi saksi Kristus adalah tugas pokok orang percaya yang harus kita lakukan. Dan tugas ini harus melekat dalam diri orang percaya sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai akhir hayat kita, saudara. Oleh karena itu, menjadi saksi Kristus, menjadi saksi kebenaran harus terlihat di dalam setiap kehidupan orang percaya. Baik itu di rumah, di tempat di mana kita bekerja, di gereja, dimulai dari sikap, ucapan, perkataan, tingkah laku, perbuatan, itu harus semua sama seperti Tuhan Yesus. Sehingga orang akan melihat bahwa ada Yesus yang hidup di dalam diri kita. Apakah ada resiko dan konsekuensinya sebagai orang yang mengabarkan kebenaran sebagai saksi-saksi Kristus? Tentu banyak resikonya. Sebab ketika kebenaran firman itu disampaikan, tidak semua orang mau menerima, saudara. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa hidup sebagai orang percaya, mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, pasti banyak tantangannya. Jadi jangan berharap bahwa upah menjadi saksi-saksi Kristus itu adalah dihormati, dipuji, justru sebaliknya, saudara. Tetapi itulah tantangan kita ketika kita menjadi murid Yesus. Dan apapun keadaan kita, kalau kita mau konsisten, jangan pernah menyerah. Jadi saudara, hal terpenting yang harus kita pahami sebagai orang percaya agar bisa konsisten adalah kita harus sadar, paham, mengerti bahwa kita dipanggil menjadi orang percaya itu bukan hanya supaya kita kudus, supaya kita suci, bisa menikmati berkat keselamatan, menikmati berkat-berkat jasmani dengan dunia dan segala kesenangannya. Tetapi kita dipanggil menjadi saksi Kristus, artinya kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kita harus hidup dalam kesungguhan melakukan kehendak Bapa di surga. Hidup benar, hidup kudus, dan hidupnya menjadi berkat. Dan orang akan melihat bahwa di dalam diri kita ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saudara, apapun kesulitan yang kita hadapi, jika kita menyadari panggilan kita, maka kita tidak akan pernah mundur di dalam mengiring Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa konsisten dalam panggilan kita sebagai orang percaya? Yang kedua, hargailah panggilan Tuhan atas kita. Saudara, kita ini adalah orang-orang terpilih dan kita harus menyadari bahwa tidak semua orang dipilih Tuhan menjadi orang Kristen. Jadi kita harus mengerti bahwa kita semua, saya dan saudara adalah orang-orang yang terpilih. Sebab tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Firman Tuhan Matius 22 ayat 14 mengatakan demikian. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
Oleh karena itu, saudara, kita harus bersyukur menjadi umat pilihannya. Namun kita juga harus sadar ketika kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan Allah. Itu artinya kita harus hidup dalam penurutan kehendak Allah. Tinggal di dalam firman-Nya dan hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Sebab jika tidak, maka kita akan ditolak oleh Allah. Kita tidak mungkin diterima sebagai anak-anak Allah. Jadi kita harus sadar kalau kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, harus menghargai panggilan itu dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan memanggil saya dan saudara, memilih kita, memiliki tujuan yang jelas, yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, dan bukan maunya kita, tetapi semua itu Tuhan yang menentukan, saudara. Oleh karena itu, kita harus menghargai, menjaga, memelihara panggilan itu, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, saudara, kita ini menjadi orang Kristen. Saya dan saudara menjadi orang percaya itu bukan karena gratis. Memang anugerah, tetapi harganya mahal, yaitu darah Yesus. Jadi harus dihargai betul panggilan ini sebagai seorang Kristen sekaligus pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus sadar bahwa tidak semua orang percaya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tidak semua orang percaya dipanggil menjadi diaken, menjadi penatua, menjadi guru sekolah minggu, menjadi pemusik. Dan panggilan itu spesial Tuhan, saudara. Panggilan itu khusus, terhormat. Kalau kita tidak menyadari, tidak menghargai, maka kita tidak akan pernah konsisten. Tapi saudara, kita harus bersyukur, kita harus sadar, kita menjadi orang Kristen, dan kita dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan itu harganya mahal. Itu panggilan yang kudus, yang tidak semua orang mengalami, saudara. Jangan pernah meremehkan dan jangan pernah meninggalkan panggilan itu. Apapun itu, mungkin sekedar hanya mencatat pada buku tamu. Jangan pernah menganggap remeh, saudara. Sampai kapanpun kita harus setia dalam melayani Tuhan. Dan inilah yang namanya konsisten. Jadi saudara, mari kita sadar apapun panggilan kita, hargailah. Jangan tinggalkan panggilan itu. Jangan pernah menolak panggilan itu. Sebab semua akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau kita diberi kepercayaan untuk melayani, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kita harus konsisten, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, bagaimana supaya kita konsisten dalam panggilan kita sebagai orang percaya? Maka kita harus memiliki komitmen di dalam panggilan kita. Saudara, di hari-hari ini banyak orang percaya mengalami pemunduran terhadap perkara-perkara rohani. Salah satu contoh adalah dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Awal-awalnya begitu antusias menggebu-gebu melayani Tuhan. Tetapi berjalannya waktu semangat itu luntur. Banyak penyebabnya. Kecewa dengan teman sepelayanan, merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan, malas karena disibukkan oleh berbagai perkara, pekerjaan, rumah tangga, hobi, kesenangan duniawi, dan lain-lain. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab mereka tidak mempunyai komitmen. Mereka tidak berkomitmen, saudara. Jadi saudara, melayani Tuhan itu harus berkomitmen. Artinya,
apapun tantangan yang harus kita hadapi, kita harus tetap konsisten. Tidak akan menyerah dan pantang mundur. Tanpa memiliki konsisten yang kuat, tanpa memiliki komitmen yang kuat, sulit rasanya seorang dapat bertahan melayani Tuhan. Tantangan, kesulitan, aniaya, bahkan kelimpahan-kelimpahan adalah hal-hal yang seringkali dipakai Tuhan untuk menguji komitmen seseorang di dalam melayani Tuhan, seperti saya dan saudara. Dan untuk dapat berkomitmen dalam melayani Tuhan seumur hidup kita, maka harus didasari dengan rasa kasih dan ketaatan, saudara. Apabila kasih dan setia kepada Tuhan sudah menjadi dasar, maka siapapun akan setia mengerjakan segala perkara. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kata teguh berarti setia dan di dalamnya terkandung suatu komitmen yang tinggi. Dalam hal komitmen, Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada saya dan saudara. Ketika Tuhan Yesus diutus ke dunia, Ia dengan penuh komitmen menjalankan kehendak Bapa tanpa membantah. Meskipun harus melewati penderitaan, aniaya, caci maki, bahkan mati di kayu salib. Komitmennya tidak pernah goyah oleh keadaan apapun. Bagaimana dengan saya dan saudara? Janganlah kita goyah saat kita menghadapi berbagai tantangan, cobaan yang ada. Kalau kita menyerah kalah pada keadaan, saudara, maka iblis akan bersorak-sorai. Jadi saudara, mari kita belajar tetap teguh, tetap bertahan dalam segala keadaan, pantang menyerah. Jadi saudara, apapun yang terjadi, sebagai orang percaya yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani, maka saya dan saudara harus konsisten. Tetap teguh, tetap kuat, tetap semangat, gagah berani menghadapi segala tantangan apapun dalam segala keadaan apapun juga. Dan untuk bisa konsisten dalam panggilan kita, saudara, maka yang pertama, kita harus menyadari panggilan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, kita harus menghargai panggilan Tuhan atas kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki komitmen dalam panggilan kita. Saudara, ingat, melayani Tuhan itu tidak bisa dibuat main-main. Walaupun kita melewati banyak tantangan, mungkin kegagalan dalam pelayanan kita, tetapi kita harus tetap konsisten. Pantang menyerah sampai akhir hidup kita tetap konsisten. Kapan dikatakan konsisten, saudara? Sampai akhir hidup kita menutup mata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Apapun yang terjadi di dalam mengikut Engkau, Tuhan, kami mau tetap konsisten. Hidup selalu mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, boleh memberikan persembahan melalui transfer atau melalui dompet digital yang sudah ada di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena hidup kami sesungguhnya adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kasih-Mu, bahkan untuk kesehatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu yang terus Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kini kami Tuhan mau mengucap syukur melalui persembahan yang kami angkat. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melihat isi hati kami yang rindu dan tulus memberi yang terbaik bagi Engkau. Berkati persembahan ini Tuhan, dapat dipakai dan pergunakan untuk semakin mengembang dan memperluas pelayanan-Mu. Berkati majelis yang mengelolanya dengan hikmat Tuhan, dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu menyerahkan akan seluruh doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Mereka yang sedang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang dalam pergumulan persoalan ekonomi, Tuhan kiranya akan memberikan jalan keluar, pertolongan, bahkan juga kemenangan. Dalam bisnis usaha mereka yang dalam kondisi ekonomi saat ini yang sulit, Tuhan juga kiranya memberikan segala jalan keluar, bahkan juga mengangkat kembali bisnis mereka. Segala keperluan dan kebutuhan jemaat-Mu hari-hari ini Tuhan Engkau tahu. Tuhan juga kiranya mengaruniakan berkat-Mu, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan jemaat-Mu. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Tuhan jaga, lindungi, dihalaukan dari segala virus-virus corona ini. Semua ada di dalam kesehatan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga tetap untuk seluruh program gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan kiranya menolong, bahkan Tuhan kiranya memberkati, sehingga seluruh program-program ini dapat semakin mempermuliakan nama Tuhan dan semakin membangun rohani jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terus kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Presiden kami Pak Jokowi, Tuhan memberkati para menterinya, Tuhan memberkati TNI Polri, bahkan Tuhan memberkati juga untuk seluruh kepala daerah, agar bersama-sama Tuhan dapat membangun negeri ini, serta di dalam mengatasi kondisi yang ada hari-hari ini, termasuk pandemi ini Tuhan, bahkan juga dampaknya kepada krisis ekonomi. Tuhan Engkau memberikan hikmat secara khusus bagi Pak Jokowi dalam memutuskan keputusan-keputusan yang terbaik bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tolong juga Pak Jokowi dalam mengatasi segala radikalisme, terorisme, bahkan juga segala rencana-rencana jahat yang mau memecah belah bangsa kami. Tuhan kami serahkan di dalam tangan Engkau. Tuhan yang akan memberikan senantiasa hikmat-Mu Tuhan bagi Pak Jokowi sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, padanya kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberkati segala apa yang menjadi kerinduan, bahkan kebutuhan mereka. Segala kondisi yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan tahu. Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat ini, itu menolong bahkan memberikan kemenangan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Pulanglah, jadilah pribadi-pribadi yang konsisten di dalam iman-Mu kepada Tuhan. Mari angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hatiku seperti hatimu, setulus
kepentingan